mata kuliah kepada selekta kelas B ya. Pertama adalah Seta Ardia Pramesta. Ada Seta, kemudian Anggini, Haipa, Hadir, Pak. Ajri, Ayah, ya, lihat, Semuanya aduh, maaf, matikan dulu. ini besar ya? Matikan dulu. Ayah, kamu ya, yang ini. Hmm. Ini makin. Pak Cepi tolong dimatikan dulu. Ajri ada tadi, adik Ajri. Halo? Maulinda, Ada, Pak. Risiana, Hadir, Pak. Ayah, di ya. kemudian Hana Nurul Hotipah, Hadir, Pak. Ya, ayah. Puun Unaijah, Puun Unaijah ada. Halo. Gima, Tadi Hadir, sholat Pak. dulu. Oh, ada. Udah, Pak. Udah sholatnya. ya, Gima hadir. Gima. Agisna, Hadir, Pak. kemudian Sapira, Hadir, Pak. Prilly Dwi Inas Ajijah, Hadir, Pak. Adelia Mutia, Yunda Damayanti, Hadir, Pak. Mayang dan Mama, Hadir, Pak. Luhung Mustika, Hadir, Pak. Rio Rosi, Hadir, Pak. Dolar Anak Prabu, Dolar, hey. Kemana Dolar? Nulur Eka, Hadir, Pak. Arina Pramudia, Hadir, Pak. Hasna, Hadir, Pak. Tajika, Tajika Dipika, Tania Grahanita, Dolar hadir. Tadi nggak kedengeran, nggak pakai headset soalnya Pak. ya, okay. Kemudian Tania Grahanita, Dini Febrianti, Hadir, Pak. Aditya Adam Firdaus, Hadir, Pak. Rahmah Umairo. Hadir, Pak. Kedua berarti 5. Menurut absen 26, berarti 5 orang belum hadir ya. Pak Vika sama Tania hadir tapi nggak ada suaranya, Pak. Bukan apa-apa. Tapi yang tercatat di sini ada 21 orang ya. Sedangkan di absen ada 26, berarti 5 orang belum masuk ya. Bapak Adelia lagi ganti laptop dulu katanya.
Ya, ini sudah masuk 22, berarti 4 lagi. Ya, baik, kita mulai dengan kontrak kuliah Kapita Seleka, kode MSW 403, bobotnya 3 SKS. Setiap minggu kita bertemu 2,5 jam. Nah, di dalam mata kuliah Kapita Seleka dikemukakan atau kita diskusikan beberapa topik yang khusus yang dapat menjadi bahan barangkali untuk tugas akhir. Maka itu materi-materinya Bapak sengaja pilih supaya dapat menjadi motivasi saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam tugas akhir. Tentu saja diharapkan sesuai dengan bidang kajian yang sudah pilih. Kalau industri, ekonomi, bisnis, ke kesehatan, ke aktuaria, dan seterusnya. Namun demikian, karena statistik ini luas, Bapak harapkan saudara tidak terlalu terikat oleh bidang-bidang kajian yang telah ditetapkan oleh prodi, karena statistik pada dasarnya ada di masalahnya. Kalau sudah tertarik di luar apa yang dilakukan tidak masalah. Nah, ini beberapa buku yang saudara bisa baca. Pertama adalah tentang outliers in statistical data. Kenapa Bapak angkat? Karena memang outlier ini masalah yang cukup tua, tetapi sampai sekarang tetap dikaji. Apalagi sekarang outlier tidak hanya sebagai analisis antara, tapi sebagai analisis utama. Misalnya saja untuk diagnosa di kedokteran, pada dasarnya adalah menentukan outlier. Jadi yang sakit itu outlier tentu saja harus dibandingkan dengan orang-orang yang sehat dan normal.
bukunya ada 2 yang sudah bisa baca, bukunya cukup banyak. Di sini hanya dapat tampilkan 2 buku, yaitu buku yang dikarang oleh Barnett dan Lewis serta Agarwal. Kemudian untuk bidang ekonomi dan bisnis itu bisa membaca basic econometric dari Gujarati. Kemudian saudara juga bisa membaca buku Testing for Normality, karena kenormalan data itu selalu digunakan khususnya pada data yang berskala interval dan rasio. Kalau kita gunakan statistik yang berdasarkan pada distribusi normal, maka menguji kenormalan itu menjadi keharusan. Jadi pertama outlier, kedua kenormalan data. Kemudian Anda bisa membaca buku statistik kesehatan, kemudian data science yang sekarang sedang booming. Ditambah dengan jurnal-jurnal yang cukup banyak. Saudara harus memilih jurnal yang berreputasi, yang diakui secara resmi, karena banyak sekali jurnal yang istilahnya adalah jurnal predator, jurnal yang diterbitkan tanpa melalui editing, sehingga kalau kita baca akan membingungkan dan tentu saja kualitasnya rendah. Jurnal statistik yang bereputasi sebetulnya banyak, tetapi di bidang industri Bapak munculkan salah satunya adalah Journal of Quality Technology. Ini jurnal yang membahas tentang artikel-artikel industri, khususnya yang berkaitan dengan kajian statistiknya. Kemudian Journal of the American Statistical Association, YASA. Ini jurnal yang juga bereputasi tinggi, yang orang untuk bisa tembus ke jurnal ini mungkin bisa tahunan, bisa 5 tahunan, bahkan mungkin tidak akan bisa lolos kebanyakan. Kemudian ada jurnal yang bagus tapi mungkin bisa online, bisa langsung saudara download, misalnya Journal of Official Statistics. Kemudian jurnal-jurnal ekonomi, jurnal kedokteran itu biasanya berbayar, ya. Beda. Kalau jurnal yang mudah di-download itu biasanya jurnal baru atau itu mungkin jurnal tidak bereputasi. Ya, kemudian banyak ya jurnal juga untuk statistik komputasi. Silakan saudara cari dari sekarang
untuk bahan bacaan. Kita tahu tertarik dan bisa dijadikan tugas akhir sebagai ide atau motivasi ya. Untuk evaluasi ya, seperti biasa adalah kehadiran kuis, tugas UTS dan UAS. Nah, untuk Kapita Selekta sudah 2 tahun berjalan ini, Bapak menugaskan pembuatan proposal PKN bagi yang mengumpulkan dan yang lolos memperoleh tanda tangan dari Wadet 3 dan Waret 3 misalnya ya, itu sudah nilainya tentu saja dari pembimbing juga ya, pembimbing setelah pilih nanti pembimbingnya silakan. Jadi dari lolos dari pembimbing Waret 1 Wadet 3 Waret 3 itu nilainya B+ gitu ya, B+. Kalau sampai memperoleh atau lolos di Ristek Dikti, maka nilainya jadi A. Tanpa melihat UAS, UTS, dan seterusnya. Namun demikian syarat utama kehadiran tetap harus dipenuhi. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi topik-topik yang akan kita diskusikan, kita bahas bersama adalah outliers, kemudian uji dan transformasi normalitas, dan topik-topik di bidang industri, kesehatan, ekonomi, waria, pemerintahan sosial, dan data yang pilihannya termasuk komputasi dan data mining. Ya, saya kira itu gambaran umum dari perkuliahan dari mata kuliah Kapita Selekta Statistika. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih banyak. Ya, kita lanjutkan dengan modul pertama atau diskusi pertama adalah tentang outliers. Aku akan menjelaskan itu apa outlier, kemudian data ekstrim, penanganan, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi outlier, menguji outlier univariat, kemudian outlier multivariat, dan menjelaskan metode akomodasi. Nah, menurut Barnett dan Lewis, outliers is an observation or subset
and distribution which appears to be inconsistent with the remainder of project set of data. Jadi, data atau sekumpulan pengamatan yang tidak konsisten dengan himpunan data sisanya itu adalah outlier. Di sini kita akan mencoba menjelaskan outlier dengan kaitannya dengan data ekstrim dan kontaminan. Untuk mudahnya kita lihat sebuah sampel acak berukuran N, X1, X2, dan Xn, ini nilai-nilainya. Kemudian kita urutkan X1, X2 dalam tanda kurung Xn, di mana X1 dalam tanda kurung ini adalah nilai terkecil. Dan Xn ini nilai terbesar. Nah, tentu saja distribusi dari data yang sudah diurutkan, variabel acak yang sudah diurutkan ini tidak akan sama dengan distribusi X asalnya. Dan ini di StatMat dipelajari di statistik order ya. Nah, nilai terkecil dan terbesar yaitu X1 dan Xn dalam tanda kurung itu merupakan nilai-nilai ekstrim yang ada dalam sampel tersebut. Kemudian apakah nilai ekstrim ini outlier? Maka sangat bergantung pada distribusi yang kita asumsikan, ya, kita postulatkan. Katakanlah distribusinya itu F. Seperti gambarnya yang pertama ini adalah distribusi F. Tampak bahwa nilai ekstrim X1 dan Xn ini bukanlah outlier karena dia berada di dalam kurva. Kemudian untuk gambar yang kedua, tampak bahwa Xn itu keluar dari kurva, maka data terbesar ini patut dicurigai sebagai outlier. Sedangkan X1 ini bukan data terkecil. Sekarang kita misalkan terdapat distribusi yang lain, yaitu G, yang kalau kita gambarkan seperti gambar ini, ya. Ini adalah kurva dari F, dan ini kurva dari G. Populasi F dan populasi G. Tampak ada dua data yang kita beri simbol dot ini ya. Ini adalah data anggota populasi G. Nah, apabila data tersebut
masuk ke dalam sampel, dalam hal ini juga masuk ke dalam kurva F. Nah, data dot ini dipandang dari distribusi F, dia sebagai kontaminan, mengkontaminasi F. Baliknya yang tanda silang ini adalah anggota F. Kalau dipandang di G, dia kontaminan. Oke ya. Jadi kita sudah mengenal data ekstrim, data kontaminan, dan outlier. Pada gambar berikutnya tampak bahwa XN-1 dia adalah kontaminan, tetapi bukan ekstrim. Bukan ekstrim, tapi dia dipandang dari F, ya outlier ya, karena keluar kurva. Jelas XN ini outlier. Jadi ada dua outlier karena kita biasanya yang sedang kita kaji tergantung populasinya. Itu adalah F. Karena itu outlier bisa kontaminan, bisa bukan. Outlier bisa ekstrim, bisa bukan, gitu ya. Karena ekstrimnya adalah XN. Mungkin saja XN satunya. Kontaminan dapat outlier juga dapat bukan outlier. Gitu ya. Jadi outlier pasti dia ekstrim, ya. Pasti dia ekstrim kalau kita mengujinya satu per satu. Karena kalau ujinya satu per satu, maka biasanya data yang paling ekstrim kita uji. Nah, apa penyebab outlier? Karena bisa kesalahan manusia dalam mencatat, ya. Mungkin sudah lelah, tapi sekarang kan sudah lelah ya, sudah sore, lelah. Saudara bisa outlier di dalam menerima materi ini. Kalau kemudian karena lelah, misalnya 60 dicapai 600. 60 dicatat 6. Kemudian mungkin alatnya, ya, alat ukurnya yang salah, sudah rusak, haus, atau karena voltase berubah, sehingga ketelitian dari data digital atau alat ukur digital tidak yang menggunakan listrik misalnya itu tidak berat dan lain-lain. Nah, penyebab lainnya ya penyebab karena alam gitu ya. Nah, kalau disebabkan oleh alam ya kita tidak bisa menyatakan itu sebagai kesalahan. Jadi kalau kesalahan maka kalau ketahuan ya diperbaiki. Kalau susah karena misalnya karena waktu tidak bisa dikumpulkan, ya kita taksir biasanya. Data yang outlier dibuang, kita taksir kalau memang harus ada.
Apabila sampel kita mengandung outliers, maka ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan akomodasi, yaitu nggak ada masalah dengan metode akomodasi itu, metode yang ada tidaknya outlier itu tidak terlalu berubah atau stabil ya. Kemudian tes diskordan, ada tes penolakan kalau ini ya. Jadi pada saat ada data yang kurang baik, yaitu di screening, disaring lah istilahnya, yang kurang bagus, bisa berpikir ya, dengan dilibatkan dalam analisis. Jadi kita menganalisis terhadap data-data yang dipandang bagus. Bagaimana cara mengidentifikasi outlier ya? Ini ada yang menggunakan gambar, ada juga yang menggunakan ukuran. Misalnya saja untuk data monivariat, kalau bisa menggunakan dot plot dan box plot atau histogram itu bisa. Untuk data multivariat bisa menggunakan diagram chart untuk bivariat, diplot untuk variabelnya cukup besar dengan cara reduksi data, diplot kemudian dengan ukuran data depth, data atau Mahalanobis, juga bisa jarak Mahalanobis, lalu bisa diplotkan. Kalau sudah univariat, ya bisa saja dibuat box plot. Nah, identifikasi itu tujuannya adalah menentukan yang suspek, yang dicurigai sebagai outlier. Karena kalau hanya dicurigai, itu sifatnya subjektif. Apa si A ini enggak, si B iya. Nah, supaya objektif, maka harus dilakukan pengujian. Nah, di dalam pengujian ada istilah dalam outlier, yaitu masking. Masking ini pada saat kita menguji outlier secara simultan, sebuah outlier tidak terdeteksi karena tertutupi oleh pengamatan lain. Ya. Kemudian swamping, outlier, ya kembali. Kalau masking uji satu persatu ya, uji satu persatu itu kemungkinan terkena efek masking. Data ekstrim misalnya, yang harusnya outlier tidak terdeteksi sebagai outlier karena tertutupi oleh pengamatan lain. Yang bukan ekstrim, yang bukan outlier atau juga sebagai outlier. Kemudian sampling ini baliknya ya, data yang bukan outlier dinyatakan sebagai outlier. Ini ditemukan pada saat melakukan uji secara simultan, uji secara sekaligus.
Ya ini sebetulnya notasi yang ada di dalam buku tadi, Barnett dan Harris, yang mana di dalam buku tersebut diturunkan beberapa uji yang didasarkan pada eksponensial, gamma, dan distribusi normal. Untuk diskusi kali ini hanya sebatas pada sampel yang diasumsikan berasal dari distribusi normal. Karena sampel itu bisa berasal dari distribusi yang lain, eksponensial, gamma misalnya. Kemudian log normal, dan lain-lain. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Kita lanjutkan. Kita lihat uji yang pertama adalah uji N1, yaitu untuk menguji data ekstrim ya, terbesar. Hipotesisnya selalu dikatakan bahwa data suspek tersebut bukan outlier. Misalnya hasil identifikasi data tersebut bukan outlier. Kemudian satunya X adalah outlier atau data ekstrim tersebut outlier. Statistik menguji XN data terbesar dikurangi rata-rata dibagi S. Nah, statistik ini tentu saja walaupun sederhana kelihatannya, tapi menurunkan distribusinya bukan hal yang mudah ya. Kita ketahui bahwa kalau sampelnya berasal dari distribusi normal, maka XN ya, XN ini tidak akan berdistribusi normal karena dia statistik order. Ini bukan berdistribusi normal XN. Kemudian X bar kita tahu dia berdistribusi normal dengan rata-ratanya variannya sigma kuadrat per M. Sedangkan simpan baku atau S kuadratnya dia berdistribusi K square atau tepatnya gamma, maka S-nya akar dari gamma. Bukan normal dikurangi normal dibagi akar gamma. Apa itu distribusinya? Tentu saja susahnya. Kemudian statistikawan saat itu, yang kalau nggak salah ini statistik ini tahun 30-an oleh Chandrasekhar ya, tahun ini sudah cukup lama, itu diturunkan yang nilai kritisnya berdasarkan distribusi TN ini disajikan di tabel 7A di halaman 3. Itu yang ada di yang Bapak berikan yang sudah diedit. Dilihat di halaman itunya ya, bukan halaman yang ratusan, bukan buku asli, tapi di halaman yang ada di Word. Kriteria uji tolak jika nilai TN1 ini lebih besar dari nilai kritis. Karena sebagai contoh, data terbesar bukan outlier, data terbesar outlier, nilai ekstrim terbesarnya 15,213, rata-ratanya 10, 1,103, simpan bakunya 91,83, maka kalau kita hitung TN satunya
2,697 dari tabel. Nah, ini belum diedit, harusnya tabel tabel 7A ini. Nilai kritisnya 2,41, maka nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis karena ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data terbesar tersebut outlier. Kemudian yang kedua adalah TM2, yaitu maksimum dari selisih data terbesar dengan rata-rata dengan data terkecil dibagi 94. Jadi ini untuk menguji kalau ada dua data ekstrim, terkecil dan terbesar, dicurigai outlier. Nah, kita akan menentukan mana yang outlier. Tabelnya adalah 7 bit kritis, 7 bit. Dari data yang tadi diperoleh TM2-nya 2,69 tetap karena dia maksimumnya untuk data besar. Nilai kritisnya 2,48 karena mau ditolak. Jadi kebetulan ini maksimumnya untuk TM2 itu untuk data ekstrim terbesar. Kemudian uji TM3. Nah, ini uji buah outlier secara sekaligus atau uji simultan. Apakah data ke n-k+1 dan sampai dengan data ke terbesar xn ini outlier. Ini statistik ujinya adalah TM3 dengan dijumlahkan data yang dicurigai outlier dikurangi K kali X bar dibagi S. Tabel 9A nomor 6. Misalkan kita mencurigai 3 data terbesar ini outlier itu 15. Jadi data ke-8, ke-9, ke-10 terbesar itu dicurigai outlier. Kita akan uji sekaligus. Kalau tadi kan satu. Maka ada 3 dijumlahkan dikurangi 3 kali 10,103 dibagi simpangan maka hasilnya 4,9. Nilai kritisnya 4 dan lebih besar artinya ditolak, maka ketiga data terbesar ini outlier. 9. Kemudian uji yang lainnya tetap untuk uji simultan. Kalau ini didasarkan kepada rasio varian. Jadi pembilangnya adalah varian yang tidak melibatkan buah data terbesar. Sedangkan penyebutnya varian yang melibatkan semua data.
tentu saja S kuadrat akan lebih besar dari S yang tanpa melibatkan data outlier yang dicurigai tadi. Sehingga ini akan ditolak kalau kecil dari nilai kritis. Artinya semakin kecil nilai T4, semakin cenderung menolak H0. Nah, kita lihat contohnya. Nilai data terbesar ini, ya, 3 buah, kita hilangkan. Jadi kita hanya menghitung varian berdasarkan 7 pengamatan. Ini nilainya 0,31. Kalau dengan data lengkap, ini S kuadratnya adalah 8,47. Maka T4-nya 0,07 dan nilai kritisnya 0,07, sehingga lebih kecil, maka H0 ditolak. Ketiga data outlier 14, 10, 19,21 dan 19,4. Nah, kemudian ini uji pasangan outlier ekstrim bawah dan atas. Apakah nilai ekstrim terkecil dan terbesar ini outlier? Ini statistiknya mirip dengan sebelumnya T4, yaitu rasio dari varian yang tidak melibatkan data ekstrim dibagi varian yang dihitung berdasarkan data lengkap. Kita ada 10 nilai kritisnya dan tolak kalau TN5-nya lebih kecil dari nilai kritis. Nah, kita lihat contoh, data terkecilnya 8,52, terbesarnya 15. Kemudian kalau ini dibuang varian dari data kedua sampai ke 9, ini 0,8. Nah, ini ya 7, sedangkan keseluruhannya 8,4. Nah, sehingga nilai T5-nya 0,8, T5 dan nilai kritisnya 0,15, sehingga H0 diterima. Jadi mungkin diterima ini karena 8 ini bukan outlier. Nah, jadi ke bawah ya. 15 kan tadi outlier ya, tapi karena disatukan dengan 8 sehingga tertopeng yang seharusnya outlier bukan outlier. Bisa gitu kita topeng, bisa juga uji satu persatu. Ya, ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. TN5 ya. Ya harusnya TN5, bukan T5 ya. Maksudnya itu bukan? Ya. Ya, tolong latihan dulu biar tidak.
Ini contoh ya, contoh seperti ini datanya, data dari ketebalan ya, yang dari data ini 50 pengamatan. Nah, kalau kita buat dot plot, maka kelihatannya ini ada dua ya, dua pengamatan yang terpisah. Ini ekstrim minimum ya, sedangkan ini dia mengelompok. Maka ini patut dicurigai sebagai penilaian. Sekarang kita lihat ya, contohnya ya. Jadi kita uji, berarti uji yang cocok ini pakai uji apa nih? Oh, uji PN berapa? PN berapa? Pun Agis. Kita kembali ke nah, uji pasangan yang lainnya berdasarkan pada rentang ya. Kalau tadi pada varian, rasio varian, sekarang rentang. Di R rentang dibagi simpangan baku. Nah, tentu saja ini juga statistiknya atau distribusi dari statistiknya bukan hal yang mudah. Memang jelasan yang khususnya contohnya sama dan data yang tadi, data yang ekstrim terbesar kurangnya ekstrim terkecil 6,93 dibagi simpangan baku hasilnya 2,39, kemudian nilai kritisnya 3,87, jadi sama dengan uji TN5 tadi ya, tidak signifikan, artinya tidak dinyatakan sebagai outlier. Kemudian TN7 ini uji untuk sebuah outlier yang diusulkan oleh Dickson. Karena itu disebut uji jenis Dickson, yaitu didasarkan pada selisih nilai terbesar dengan nilai yang berdekatan, terbesar kedua, dibagi rentang. Tabel 13A nilai-nilai kritisnya. Tolak Hammond jika lebih besar dari nilai kritis. Kita lihat misalnya 1545 terbesarnya dikurangi 1521 terbesar kedua hasilnya 0,23 0,2. Rentangnya 6,93, T7 0,03, H0 diterima. Jadi ini adalah kasus apa ini?
kasus masking ya. Masking kan tadi sebetulnya ini 1545 itu outlier. Karena terhalang oleh 1521, maka dia tidak outlier. Bukan outlier. Kemudian T8. T8 ini uji dua ujung, yaitu uji untuk ekstrim terbesar dan terkecil. Mana yang outlier, apakah terbesar atau terkecil. Ini berdasarkan T8 maksimum dari XN dikurangi data terkecil sebelumnya, kemudian dibagi rentang, dan X2 yaitu data terbesar kedua dikurangi data terkecil, bukan terbesar kedua, data terkecil kedua, data terkecil pertama itu X1 dibagi rentang. Ini 13B, nilai kritisnya ini rentangnya ya 9X10 dikurangi X1 ini rentang, ini adalah X10 dikurangi X9, XN dikurangi XN1, X2 9 dikurangi X1 lalu dibagi rentang, hasilnya 0,073. Ini buat siapa ya? Ke H0 diterima. H0 diterima. Sama ini juga ya. Mirip dengan uji Dixon atau uji Dixon dua pihak. Kita disebutkan bahwa tidak ada outlier, 15,45 bukan outlier. Kemudian uji buah outlier secara simultan dari Thiessen dan Moore. Bentuk statistik ujinya TN16 sigma RJ dikurangi R N min K bar kuadrat dibagi selisih R dan diberikan bagi rata-rata R kuadratnya. Ini bentuk kuadrat dari dimana R-nya itu adalah deviasi dari nilai data dengan rata-rata, dan R bar MK adalah rata-rata yang tidak melibatkan ekstrim terbesar tabua. Kenapa dua ujung? Karena di sini deviasi terbesarnya itu bisa yang terkecil atau yang terbesar, bisa dua-duanya. Kalau ini bisa umum ya, pokoknya selisih dengan rata-rata yang paling besar. Tabel 15 memuat nilai kritis. Contoh ya. Kita cari rata-ratanya, kemudian setiap data X ini dikurang rata-rata, deviasinya dalam tanda mutlak, lalu diurutkan ini, katakanlah ini yang curigai, ini yang 15 ya, karena 4, yang lain 2, kemudian ini adalah selisih kuadrat RI dengan R bar, dan
kolom terakhir adalah RI dengan R bar yang tanpa melibatkan ini, sehingga ini saja. Ini jumlahnya. Kemudian dirasiokan ya, T16 itu rasio 2,61 dibagi 13,74 itu 0,19. Sedangkan nilai kritisnya 0,04, sehingga lebih besar maka H0 diterima. Kemudian yang ke-10 ini uji Robas, uji dua pihak tadi dengan SD-nya Robas, itu TN18. Ini mirip dengan uji TN2, tapi S-nya itu S ditaksir dengan S-nya Robas. Kemudian cara menaksirnya yaitu S base dengan V per W kali akar N dengan W-nya sigma X min N namanya itu median 1 min U kuadrat pangkat 4 di pangkat setengah, U-nya itu X min N dibagi 9 median dari X min N. Ini ya, orang kenapa harus begini bentuknya, nanti saja ada alasan. Kemudian W-nya itu maksimum 1,1 plus tanda mutlak jumlah dari 1 U kuadrat kali 1 5 U kuadrat. Nah, karena ini rumit, maka distribusi eksaknya juga akan rumit, sehingga nilai kritisnya ditentukan secara simulasi, yaitu 2,064 kali N pangkat setengah dibagi N-1 pangkat 0,387 sebagai X kritis bagian atas untuk kapalnya persen. Tolak H0 jika lebih besar. Nah, ini contohnya ya. Kita cari UI, W, kemudian cari SB, di mana SB-nya ini. Hasilnya adalah 4, prediksi lagi ya. Apakah karena ini spesifiknya kan T18. T18-nya mana? Nah, nanti kita cek lagi apakah ini T18 karena di sini belum ada SB-nya. Kalau nilai kritisnya sekian, T18-nya, maka lebih besar, harusnya kalau lebih besar ditolak. Ini nanti dicek lagi, ini ada yang nggak lengkap ya, untuk T18 ya. Cek lagi. Kemudian untuk parameter diketahui. Yang pertama, kalau mu yang diketahui, sigma tidak. X, yaitu Tn mu 1, nilai kritisnya di tabel 7. Cek.
contohnya satu ya, itunya banyak. Statistik yang tadi semua tadi ini juga tidak semuanya, banyak sekali ya statistik menunjukkan. Nah, yang berikutnya adalah uji outlier multivariat. Nah, untuk deteksinya, untuk multivariat, kalau tadi kan pakai dot plot kelihatan langsung. Kalau multivariat bisa dot plot, kecuali kalau kita transformasi ke univariat, misalnya melalui jarak mahala nobis. Jarak mahala nobis pun itu dia tidak robust, yaitu itu biasanya menggunakan jarak mahala nobis yang robust yang dibahas barangkali di vektoran matrik ya, yaitu di mana matrik kovariannya kita hitung berdasarkan minimum elips ya, yang dibahas di vektoran matrik. Jadi editnya. Ini belum diedit pada tidak. Jadi tapi adanya di halaman 16 ya. Jadi pertama nilai statistik ujinya adalah ini jarak melanomis ya. Jarak dari pengamatan terhadap rata-rata dengan sigma diketahui. Itu uji outlier diakibatkan oleh perubahan vektor rata-rata. Tolak K0 jika R-nya dari nilai terbesar itu lebih besar dari nilai kritis yang ada di tabel 26 di halaman 16. Pada saat mu diketahui, ini berdistribusi RJ-nya itu berdistribusi K-square. Distribusi dari statistik order di kuadrat, silakan secara problemnya bicara ini hanya khusus untuk distribusi yang tidak diketahui nilainya. Kemudian uji outlier diakibatkan oleh varian yang berubah. Ini menggunakan R1 minimum RJ. RJ-nya itu adalah rasio jumlah produk dan produk silang. Untuk data yang dihilangkan, ya artinya determinan yang pembilang itu tidak menggunakan data yang kecil dibagi data lengkap. Nah, ini dikaji oleh Wills ya, bahwa RJ ini distribusinya beta dengan parameter NP min 1/2 NP per 2. Nah, kita gunakan statistik ini itu N atau satu-satu ya, Rn atau statistik order terbesar dari jarak nobis dengan X bar dan S adalah vektor dan matrik penaksir dari mu dan sigma. Dan ini nilai kritisnya
ada di tabel 23 dan 17 untuk nilai 5 sampai 10, 10 sampai 20, 10 sampai 50, sedangkan loncatannya 5, 100, 200, dan 500. Nah, sebagai contoh, ini ada P2, P2, 6 negara bagian, kemudian ini adalah raihan atau persentase suara Republik di pemilihan presiden di tahun 60, 64, dan 69. Nah, apakah ada negara bagian yang outlier? Kita hitung R dan nilai terbesarnya 4 untuk Kentucky dari tabel berapa tadi? 30. Itu diperoleh 4,14. Kalau menggunakan R mesti sebentar. Ini juga harus dicek juga karena ini kelihatannya menggunakan R yang ini bukan R1. Kalau ini RM ya, keliru juga nih. Kalau RM tolak kalau lebih besar kan. Jadi ini harusnya diterima ya, karena ini 4 kan elektrikitasnya 4,1 ya, bisa diterima. Ya, seperti itu ya. Dan ini adalah kode MATLAB atau kode MATLAB untuk menghitung jarak malam habis. Ini memang harus cek ulang lagi karena jadi kalau menggunakan R1 maka daerah kritisnya itu kritis kiri lebih kecil ya, karena rasio ini antara 0 dan 1. Sedangkan menggunakan RM itu bisa besar. Karena itu makin besar makin menunjukkan pelajaran. Sehingga contohnya ini mestinya diterima. Ya, sekira itu. Silakan ada yang bertanya. Mau nanya. Ya. Di uji yang T67 kan TN7 kan ada jenis Dickson. Nah, jenis Dickson itu apa ya, Pak? Ini ya. Dickson itu nama orang ya. Yang mengusulkan statistik uji ini. TN. Oh iya, Pak, makasih.
nama orang Dixon. Jadi nama orangnya nanti ada grup, Brad, ada Wills. Kalau uji saking banyaknya, kalau uji outlier itu nama orang. Lagi. Silakan, ya kalau tidak ada sebagai perkenalan kita akhiri kalau tidak ada. Jadi nanti kuis atau tugasnya di depan atau di grup nanti Bapak umumkannya supaya sama-sama. Halo? Kedengaran enggak sekarang? Ya, kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, ada pertanyaan enggak? Atau ada yang mau ya nanti Bapak edit lagi karena ternyata mungkin ya itu faktor kelolanya outlier jadi banyak yang keliru ya. Bukan banyak, ada keliru, nanti Bapak cek ulang. Mungkin Bapak kirim lagi versi edit kedua. Ke satu kan ternyata masih belum lengkap. Ya. Baik, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya kira ini sudah beres dan tadinya mungkin Bapak akan tapi karena sudah agak lelah ya. Kita akhiri saja dulu dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Nah, Si Panji.